Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLS SDIT Fajar Ilahi 2. Anak-anak tahu nggak sih apa sih itu PLS? PLS itu atau yang bisa juga disebut dengan MPLS, tentu untuk anak-anak yang udah lama atau adik-adik yang udah sekolah pasti tahu dong yang namanya PLS itu. Nah, mumpung kalian masih liburan nih, liburan sekolah tuh udah hampir selesai. Jadi, saatnya kamu bersiap menyambut tahun ajaran baru. Mungkin kalau kamu yang tahun ini akan naik kelas, kamu akan mengulang hari pertama sekolah kamu. Seperti tahun ajaran baru sebelumnya. Tapi apa kabar nih buat kamu yang baru aja naik tingkat berikutnya? Alias dari TK ke SD. Nah, jadi adik-adik sekalian, masuk ke lingkungan baru tentunya bikin kamu itu harus nyesuaiin lagi, ya kan? Kamu bayangin saat berada di tempat baru atau lingkungan baru, apa yang anak-anak Ustadz rasakan? Ada yang bingung, bahkan ada yang takut, atau ada yang nervous juga. Nah, begitu pula anak-anak yang sudah lama berkegiatan di sekolah. PLS itu singkatan dari pengenalan lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana kamu akan bermain dengan teman-teman kamu, belajar bareng, dan ya kenalan loh. Wait. Tunggu dulu. Qadarullah, kita hari ini sedang dilanda musibah berupa wabah virus COVID-19. Sehingga untuk ketemu sama anak-anak sekalian, salam-salaman, ngobrol berbarengan, belum bisa kita lakukan. Ustadz dan Ustazah tahu kamu itu ingin banget ketemu kawan-kawan lagi. Bercanda bareng, bermain seru-seruan, jajan bareng. Tapi mau gimana lagi? Semua pasti ada hikmahnya. Namun tenang. PLS tahun ini kita mencoba. Meskipun kamu jauh di sana, jarak membatasi kita, Ustadz dan Ustazah ingin banget tahu kabar kamu. Nah, melalui program ini, kami mengajak anak-anak, yuk seru-seruan bareng lewat program ini. Insya Allah, khususnya video ini adalah salah satu kegiatan yang akan mewakili kamu untuk melakukan hal-hal yang seru pada hari pertama. Yuk langsung aja. Nah, kegiatan di hari pertama ini kamu akan disuguhi dengan aktivitas yang bermacam-macam. Mulai dari yang pertama, persiapan. Wah, persiapan apa tuh? Persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya, nanti adik-adik sekalian atau anak-anak Ustadz sekalian akan masuk ke dalam WhatsApp group. Apa tuh WhatsApp group? WhatsApp group itu adalah salah satu alat komunikasi kita selama pembelajaran daring atau yang disingkat juga dengan WA. Begitu juga nanti Ustadz dan Ustazah akan membuatkan kamu Google Classroom atau salah satu media untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian anak-anak Ustadz sekalian, kamu bakalan dibagikan link untuk menonton ya sambutan dari kepala sekolah. Kepala sekolah kita, yakni Ustadz Tardi Hafizahullah Ta'ala, akan menyampaikan nasihat, tausiah, pesan-pesan untuk ananda sekalian. Insya Allah bakalan seru deh. Kemudian pada hari pertama ini juga, nanti kamu bakalan ada program yang kita namain Describe Yourself. Apaan sih itu Describe Yourself? Nah, secara singkatnya nanti bakalan dijelasin pada slide atau tayangan berikutnya ya. Kemudian juga nanti kamu bakalan akan disuguhi dengan rutin prosedur at school, atau kegiatan rutin atau prosedur rutin di sekolah. Kemudian juga ada rutin prosedur at home atau yang disingkat juga dengan prosedur atau rutinitas prosedur di rumah. Sebenarnya apa sih Describe Yourself itu? Nah, Describe Yourself atau ajang perkenalan diri melatih kamu untuk yang pertama, berani berbicara. Kedua, bertanya. Ketiga, bercerita. Nah, ketiga-tiganya ini membuat kamu untuk berani dan percaya diri. Dalam bentuk apa? Mengenalkan diri kamu. Describe Yourself adalah sebuah program permainan di mana kamu atau siswa berkesempatan untuk ngobrol bareng sama teman-teman kamu. Nah, nanti bisa menggunakan fasilitas Google Meet atau bisa juga dengan menelpon. Dalam kegiatan Describe Yourself ini, kamu akan diajak untuk bercengkrama, ngobrol bareng, atau wali kelas kamu bakal cerita. Di sana,
kamu nanti akan diajak untuk memperkenalkan diri dengan caramu masing-masing. Kalau boleh atau kalau bisa dengan menggunakan video, boleh membuat dengan video. Kalau misalnya pakai rekaman suara, boleh juga dengan voice note atau permainan di mana kamu menulis nama kamu di atas kertas, kemudian diwarnai atau dihias atau ditempel atau ditunjukkan ke teman-teman kamu. Itu melalui foto dan dikirimkan gambarnya ke dalam WhatsApp pembelajaran atau Google Classroom. Sehingga ustadz dan ustazah atau teman-teman kamu tahu siapa namamu. Nah, bisa juga di dalam momen describe yourself ini, kalian juga bisa menyusun rencana-rencana kalian. Dibantu oleh ustadz dan ustazah seperti membuat struktur kelas. Siapa ketua kelasnya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa wakilnya, dan lain sebagainya. Kalian sepakati bersama wali kelas dan pendamping kalian. Di situ kalian juga akan berkenalan dengan pembimbing kalian yang akan menemani kalian selama beberapa hari ke depan. Contohnya untuk kegiatan-kegiatan di mana dibutuhkan penyimakan hafalan. Contohnya setoran hafalan Al-Quran, setoran kosakata bahasa Arab, setoran hadis-hadis Nabi, dan lain sebagainya. Di sana nantinya kalian akan berkenalan dengan pembimbing kalian. Kemudian pada program lainnya, anak-anak ustaz sekalian akan masuk ke dalam program Routine Procedure at School. Nah, karena Routine Procedure at School adalah membuat prosedur yang akan dijalankan secara rutin di sekolah, karena qadarullah kegiatan ini dilakukan ketika kalian sudah masuk sekolah, maka kalian bisa melakukan Routine Procedure at School secara online. Apa sih itu Routine Procedure at School? Nah, Routine Procedure at School adalah prosedur yang akan kalian jalankan secara rutin setiap masuk sekolah. Misalnya, ketika kalian mau masuk kelas itu harus ngapain sih Ustadz? Apakah langsung masuk kelas aja? Tidak. Misalnya, sebelum masuk kelas, kalian baris terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam. Bagaimana cara meletakkan tasnya? Contohnya di awal belajar, kamu tidak langsung tiba-tiba masuk kelas kan? Ada langkah-langkahnya, ada adab-adabnya, masuk dengan salam, berdoa terlebih dahulu, tanya kabar ustadz dan ustazah, dan seterusnya. Kamu juga bisa membuat yel-yel bersama di kelas. Contohnya, ketika ustadz bilang, Fajar Ilahi 2, maka kamu serentak menjawab, Insya Allah Mumtaz. Mumtaz itu artinya sempurna. Supaya kamu lebih fokus ketika ustadz dan ustazah ingin memanggil kamu dan butuh perhatian kamu saat di kelas. Begitu juga kamu bersepakat. Ketika sesi belajar selesai dan ingin pindah ke sesi berikutnya, kegiatan apa yang mau kamu lakukan? Apakah bersih-bersih sebentar di area sekitar tempat duduk kamu? Kalau di rumah, kamu bisa bersih-bersih di area sekitar belajar kamu. Kemudian, masuk ke sesi belajar berikutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa biasakan selalu antri, ya. Atau yang kita sebut juga dengan lining up. Baik itu keluar kelas, masuk kelas, semua kamu lakukan dengan rapi dan tertib. Sehingga, jika langkah-langkah ini kamu lakukan setiap hari, kamu akan tunggu 3 bulan hingga 4 bulan ke depan, kamu akan merasakan manfaatnya. Kemudian sesi selanjutnya adalah prosedur at home atau langkah-langkah berkegiatan di rumah. Secara ideal sih, ustadz dan ustazah sih pingin kamu melakukan hal ini. Iya, ini yang ada di gambar ini nih, tulisan-tulisannya. Boleh deh dibaca. Tapi, namanya juga latihan. Tidak mesti semua bisa kamu lakukan hari ini ya kan? Kamu bisa latihan dari sekarang. Atau tantangan. Challenge atau tantangan ini buat kamu untuk melatihnya, ustadz dan ustazah punya challenge atau tantangan nih buat kamu. Udah siap belum lihat tantangannya? Ingat ya, tantangannya nggak harus kamu lakukan sekaligus semua. Sedikit-dikit dulu. Ya, sedikit dulu juga boleh. Yang penting kamu senang melakukannya. Udah gitu, nanti jangan lupa ya, berkabar dengan ustadz dan ustazah jika kamu telah selesai mengerjakannya. Sudah siap terima tantangannya? Oke, bentuk challenge-nya atau tantangannya dibagi berdasarkan level. Kalian pasti tahu lah ya istilah level. Nah, level 1. Silakan dibaca. Ustadz dan ustazah menantang kamu untuk menata mainan kamu atau barang-barang atau benda-benda yang kamu punya. Kemudian kamu letakkan di rak atau laci kamu. Kemudian kirim fotonya ke WhatsApp ya. Kira-kira siapa yang jago menata barang-barangnya sendiri nih? Apakah rapi?
atau menarik? Kita tidak tahu ya. Ditunggu saja nih siapa yang jago menatanya. Ustadz tunggu ya untuk level 1. Kita lanjut ya challenge-nya. Nah, level kedua nih. Ternyata kita tahu bahwa baju yang kita pakai, seragam sekolah yang kita pakai setiap hari itu adalah jerih payah orang lain yang selalu menyiapkannya di waktu-waktu tertentu. Seragam kita, celana kita, baju kita adalah orang tua yang sudah berjerih payah mencuci baju kamu, menyetrikanya, menjemurnya. Nah, Ustadz rasa kamu hebat banget nih menatanya. Nih, ada challenge baru. Coba, bisa nggak ngelipat baju dan celana kamu dengan rapi sendiri? Nah, nanti kasih deh gambarnya ke Ustadz dan Ustazah. Biar percaya nih. Hehehe. Jangan lupa dikirim ya. Ini level 2. Ingat ya. Selanjutnya, kita lanjut lagi ya. Level 3. Masya Allah. Kalau kamu udah melakukan yang level 2 tadi, kamu udah ngelewatin challenge tadi, apakah yakin bisa ngerjain yang level 3 ini? Kamu bayangin. Kamu pasti masih ingat siapa yang nyiapin alat-alat belajar kamu atau kamu sendiri yang melakukannya. Coba bayangin, setiap hari apakah alat-alat tersebut, buku-buku pelajaran, buku tulis itu sudah tersedia di tas? Coba nih, kita kasih challenge ya. Masukin buku kamu ke dalam tas, isinya bebas. Syaratnya yang penting susunan bukunya dari yang paling besar, ingat, dari yang paling besar, kemudian buku yang paling kecil secara berurutan. Dan seterusnya, dimasukkan dengan rapi ke dalam tas. Jangan lupa menata pensil penghapus di dalam kotak pensil kamu, kalau ada kotak pensil ya, dan penghapusnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak pensil. Nah, sebelum kamu tutup dan masukkan dalam tas, coba kamu fotokan buku-buku yang sudah kamu masukkan ke dalam tas tadi. Fotoin gambarnya, kirimkan ke WhatsApp ya. Level 4, Ustadz dan Ustazah namain challenge-nya adalah Aku dan Pohon Kecil. Apa sih ini Aku dan Pohon Kecil? Nah, sekarang coba deh lihat ke depan rumah kamu. Kamu lihat ke sekitar kamu, ada tanaman baru tumbuh gak sih di depan rumah? Nah, sekarang coba deh kamu perhatiin daunnya. Masih kecil banget kan? Tentunya ini tumbuhan yang baru tumbuh ya. Nah, tumbuhan yang baru tumbuh itu mirip kamu sekarang. Dia bakalan bisa jadi besar dan kuat kalau tiap hari dapat air yang cukup. Jadi kamu harus selalu ingat, ayah dan ibu kamu sejak kecil selalu menjaga kamu. Memberikan kamu pakaian, memandikan kamu, menyuapi kamu kalau lapar, dan juga menyekolahkan kamu. Sehingga orang tua kamu ingin merawat layaknya pohon kecil itu. Nah, sekarang Ustadz kasih challenge nih. Ustadz dan Ustazah ingin kamu ngerawat pohon kecil itu ya nak. Sekarang coba kamu ambil air, sedikit saja, kamu siram-siram sedikit ke pohonnya ya. Nanti perkembangannya kamu kabarin Ustadz lewat WhatsApp, oke? Perkembangan apanya Ustadz? Perkembangan, coba kamu perhatikan apakah daunnya sudah mulai tumbuh atau ternyata tumbuhnya layu atau ternyata dia semakin bertambah besar. Kamu boleh foto seminggu, 2 minggu, 3 minggu berikutnya kamu kabari terus ke Ustadz, oke? Atau Ustazah melalui WhatsApp. Terima kasih ya. Dengan ini Ustadz ingin tahu, kamu bisa tidak merawat tumbuhan itu? Atau tumbuhan yang tiba-tiba tumbuh di depan rumahmu itu. Oke? Tunggu ya. Level 4. Nah, ternyata sebelum kita akhiri program hari ini, ada bonus challenge. Wow, bonus apa ini? Bonus ini adalah lomba bangun subuh. Apa sih? Kok Ustadz disuruh lomba subuh? Nah, bonus challenge ini adalah lomba bangun subuh. Ustadz, kok lombanya aneh banget sih? Eits, tunggu dulu. Kenapa lombanya adalah lomba bangun subuh? Anak-anak tahu nggak? Salah satu penyebab masuk surga adalah dengan mengerjakan sholat bardain. Sholat bardain itu adalah 2 sholat di mana orang-orang itu pada males-malesan. Yaitu apa? Sholat subuh dan sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, Man shollal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Ayo, siapa yang gak mau masuk surga? Pasti semuanya mau masuk surga kan? Oleh karena itu, yuk kita challenge nih. Lomba bangun subuh, caranya gampang banget. Ucap salam di grup WhatsApp kelas saat pukul 5 atau ketika waktu masuk subuh. Nah, kegiatan ini dilakukan sepanjang waktu PLS ya. Yuk dicoba. Nah, kita masuk lagi nih. Lanjut ya challenge-nya. Level 5. Sepertinya kamu udah melakukan banyak hal deh ya. Kira-kira Ustadz mau tanya nih dan Ustazah, bosen gak sih di rumah terus? Insya Allah banyak hal deh yang bikin kita gak bosen ya. Daripada ngebayangin hal-hal yang gak berguna, coba deh bayangin. Ternyata sekolah kamu itu banyak banget pohonnya. Kemudian
Coba kamu bayangin lagi, bangunannya itu selalu berdiri dan menunggu kamu masuk kembali anak-anak sekalian. Nah, itu selalu nunggu kamu siang dan malam. Nah, gimana? Kita bayangin dulu nih, seandainya kita suatu hari bisa berangkat ke sekolah kembali. Coba deh kamu inget-inget. Nah, challenge-nya adalah buat peta dari rumah kamu ke sekolah. Sederhana aja, yang penting menarik. Boleh juga kok kamu warnain kalau kamu mau. Kali aja ngobatin kerinduan kamu ke sekolah ya kan? Eits, tapi nggak apa-apa kok. Kalau kamu kesulitan bikin petanya, boleh juga kamu gambar sekolah kamu. Bayangin aja bangunan sekolahnya. Terus mulai deh ambil pensil dan coret-coret deh. Oh iya, jangan lupa ya diwarnain biar keren. Ditunggu ya gambarnya. Nah, kalau ada yang belum tahu bentuk sekolah kita, boleh minta bantuan orang tua kamu untuk cari gambar sekolahnya di internet. Tapi tidak mengapa kalau masih nggak bisa gambar juga. Tenang ya. Nih, kita kasih challenge yang lain. Tapi masih di level yang sama. Kamu pernah nggak pengalaman ditanyain alamat sama orang yang lagi lewat? Nah, gimana? Pernah mengalaminya? Sekarang Ustadz dan Ustazah tanya ke kamu, kira-kira kalau Ustadz dan Ustazah adalah orang yang bertanya itu, di mana sih alamat SDIT Fajar Ilahi 2? Nah, kirim ya jawabannya lewat voice note kamu ya. Nanti kamu jelasin, boleh kok dibantu orang tua, tapi suara kamu ya. Kita lanjut lagi ya challenge-nya. Level 6. Wow. Kita udah berada di akhir nih. Ustadz dan Ustazah tahu kamu udah mulai lelah buat nunggu. Yang biasanya gerak-gerak, lari-lari. Kaki kamu pasti gak sabar buat lari-lari dan jalan-jalan. Tangan kamu juga gak sabar buat salam-salaman. Gak apa-apa. Ustadz tahu kamu ingin bergerak. Eits, tenang. Kamu mau terus bergerak di rumah? Boleh. Kita kasih tantangan. Gimana kalau kita sepakat? Kirimkan 3 foto terbaik kamu saat menyapu. Atau mengepel rumah. Bisa juga sih. 3 foto yang berbeda. Menyapu, mengepel rumah, cuci piring. Atau bikin nasi goreng. Apa aja deh. Tapi boleh juga sih kali aja nasi gorengnya bikin ketagihan. Ya kan? Ciao, udah dulu ya. Ustadz mau lanjut dulu nih. Nanti kabarin ya kalau udah kelar gerak-geraknya. Assalamualaikum. Sampai jumpa ya di hari berikutnya anak-anak Ustadz sekalian. Di sesi terakhir ini, Ustadz pengen ngingetin aja kalau kamu itu punya buku catatan. Wow, buku catatan itu apa Ustadz? Buku catatan itu adalah buku tulis atau buku apa saja yang kamu gunakan, yang kamu fungsikan untuk mencatat segala aktivitas yang kamu lakukan di hari ini. Dan seterusnya. Misalnya, Alhamdulillah saya telah melaksanakan kegiatan level 1, 2, dan 3. Anak-anak Ustadz yang baru belajar nulis, boleh juga buat tulis-tulis huruf dan angka. Jangan lupa, nanti bukunya diserahin ke Ustadz ketika masuk ya. Alhamdulillah, kita telah selesai. Alhamdulillah, kita sudah masuk di penghujung acara. Nantikan episode selanjutnya, yakni di hari kedua, yaitu kalian akan ditantang untuk hafalan, doa, hadis, Quran, dan kosakata. Nggak sabar pengen hari kedua. Tunggu aja ya untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين